Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat AZ Channel semua, setiap hari selalu ada saja kabar dan berita tentang upaya-upaya untuk mencegah Anies Baswedan menjadi capres. Ya, pencegahannya untuk menjadi capres. Karena kalau sudah berhasil menjadi capres, maka ini sudah tidak mungkin terbendung lagi. Anies Baswedan Presiden 2024. Insya Allah. Bukan besar kepala, tapi kita melihat indikasi gelombang perubahan, kehendak sejarah nampak semakin mengerucut pada sosok yang menjadi simbol perubahan itu sendiri, yaitu Anies Rashid Baswedan. Karena kita lihat bagaimana tidak, Jakarta sudah menjadi sebuah rekam jejak, rekam digital yang sangat kuat, tidak bisa lagi dimanipulasi. Bicara visi, bicara misi bisa dibuatkan oleh tim, tapi bicara rekam jejak itu adalah sebuah catatan sejarah yang tidak bisa lagi diutak-atik. Tapi tentunya setelah kita melihat berbagai macam upaya, Bawaslu kemarin sudah mengatakan Anies Baswedan curi start, Anies Baswedan sudah melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu, pada tahapan pemilu untuk pencapresan saja belum dimulai. Tapi ya itu tadi, pencegahan itu harus dimulai dari sekarang. Bahkan kita tidak tahu juga bagaimana ini proses dorongan amandemen UUD 45 yang akan dilakukan barangkali oleh pihak-pihak yang entah siapalah, kita tidak bisa detailkan di video ini tentu, tapi di DPR dan MPR pastinya upaya ini nampak sekali masih terus berjalan. Dan tentu ini harus kita lawan. Upaya-upaya yang akan mengkhianati konstitusi kita harus kita lawan. Dan termasuk dari kabar ini kita lihat Anies masih diincar oleh KPK. Ya, kemarin terakhir kan kita tidak jelas juga bagaimana penyikapan KPK terhadap kasus Formula E. Dan seperti yang diambangkan gitu. Nah, sekarang kita dapat kabar ada kejadian kemarin gelar perkara dan Firly Bahuri, lagi-lagi Firly Bahuri diketahui kembali memaksakan untuk menaikkan ke level penyidikan dari penyelidikan tanpa menetapkan dahulu tersangka. Padahal biasanya ada tersangka baru naik ke tahap penyidikan. Yang disidiknya itu yang terkait yang ditersangkakan. Nah, ini tersangkanya tidak ada, kemudian mau naik ke tahap penyidikan. Yang mau disidiknya apa gitu? Kan itunya menjadi secara secara logika sederhana saja agak sulit untuk kita pahami. Nah, ini ada, jadi kita akan coba membongkar siasat baru Firly yang sedang dan terus barangkali mengupayakan untuk memaksakan naik dari level penyelidikan ke penyidikan tanpa menetapkan tersangka. Ya karena kalau mau Anies ditersangkakan repot juga kan, dan bahan-bahannya nggak ada gitu. Nah jadi saya kira ini upaya-upaya kotor yang dilakukan untuk menjegal Anies, orang-orang yang tidak ingin Anies menjadi presiden di Indonesia. Tapi ya bagaimana lagi, ini kayaknya sebuah perjuangan ya, perjuangan yang harus terus kita lakukan. Dan kita langsung saja masuk ke beritanya. Dari Tempo, koran Tempo, siasat baru Firly paksakan penyidikan. Ngeri kali ya. Firly Bahuri meminta tim penyelidik menaikkan status pengusutan Formula E ke penyidikan tanpa penetapan tersangka. Tentu karena hal itu membuat pimpinan KPK pun terbelah. Ada yang pro Firly, ada yang pro kebenaran. Kami menangkapnya begitu. Ya. Jakarta, seluruh pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi berkumpul di ruang rapat pimpinan di lantai 15 gedung KPK Kamis pagi, kemarin pagi, sekarang hari Jumat. Mereka mendengarkan pemaparan tim penyelidik yang menangani kasus Formula E. Oh ini bentar, tanggalnya tanggal berapa? 15 Desember lalu, mungkin sudah semingguan yang lalu, tapi baru bocor ke publik hari ini atau minimalnya kemarin.
4 sumber KPK, 4 sumber Tempo di KPK. Nah, ini Tempo ini kayaknya punya cepu juga. Dan lembaga penegak hukum lainnya secara terpisah menceritakan proses gelar perkara tersebut. Ya, dalam konteks ini tentu kita harus berucap terima kasih juga kepada Tempo ya, yang memiliki sumber-sumber yang ya bisa dikatakan A1 barangkali begitu ya, karena dari sumbernya langsung. Nah, dalam gelar perkara itu, tim penyelidik menyampaikan bahwa kasus Formula E belum cukup bukti. Jadi nggak bisa dipaksakan. Tapi tentu kita pernah mendengar juga apa yang disampaikan oleh Mahfud MD bahwa dalam konteks hukum, ini kurang lebih lah ya kalimatnya yang kita dengar berkali-kali, berulang-ulang, bahwa kasus itu bisa dimainkan lah gitu. Ini mau ditutup bisa, mau dibuka bisa, mau diangkat bisa, mau diturunkan bisa, mau dicari celah kesalahannya bisa, mau ditutupi kebenarannya bisa, bisa dimainkan pasal ini, pasal ini. Kan itu adalah sebuah fakta, bahkan sudah diakui sendiri oleh Menko Polhukam. Tapi prakteknya masih tetap berjalan. Nah, kemudian rakyat macam kami ini mengaitkan proses apa yang disampaikan Mahfud MD dengan kasus ini, ya menjadi wajar gitu. Rakyat bertanya-tanya menjadi wajar. Bahkan reaksi rakyat hari ini saya kira, apalagi yang mendukung Anies Baswedan, ini sudah sangat geram. Bahkan barangkali kalau tidak ditahan-tahan ini sudah menggeruduk KPK. Meminta kejelasan yang transparan, meminta kejelasan yang sesuai data dan fakta. Tapi saya kira kita sama-sama saling menahan diri, jangan sampai kita pun melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia. Tapi yang begini tidak bisa kita diamkan. Bahkan ini menjadi pembicaraan yang begitu ramai. Kalau kita melihat di Twitter ya. Kita lihat koran Tempo, Firly Bahuri meminta tim penyelidik menaikkan status pengusutan Formula E ke penyidikan tanpa penetapan tersangka. Pimpinan KPK pun terbelah. Kita lihat respon-responnya ya. Nah, ini 23 Desember ini, berarti hari ini ya, ramai tadi pagi. Padahal jelas menurut undang-undang KPK. Jadi ini didasarkannya pada undang-undang KPK-nya sendiri, bukan undang-undang yang lain. Untuk naik penyidikan harus terpenuhi syaratnya ada 2 alat bukti. Dan alat bukti itu tentu melekat pada perbuatan orang. Jadi KPK tidak bisa menaikkan penyidikan tanpa tersangka. Kalau kepentingannya untuk penegakan hukum, apa iya dengan memaksa dan melanggar hukum itu sendiri? Nah, inilah yang menjadi paradoks di negeri ini. Kita katanya mau menegakkan hukum tapi sambil menurunkan hukum itu sendiri. Sambil melemahkan hukum itu sendiri. Seperti siapa kemarinnya yang orangnya projo itu, saya lupa namanya. Hendra apa siapa tuh? Yang dengan tegasnya bilang ke Pak Jokowi kalau kita diperbolehkan perang, kita siap perang, turun ke jalan. Apa-apaan itu maksudnya? Kalimat itu justru sudah merendahkan para aparat di negeri ini. Begitu ya. Dan sekian banyak lagi paradoks pemikiran lainnya yang ada terjadi di negeri ini. Semua dilakukan demi Anies jadi tersangka. Henry Simamora. Firly tampaknya punya atasan yang lebih kuat. Pasti begitu. Kalangan internal KPK yang tidak setuju harus melawan. Nah, ini internal KPK saya kira bukan hanya Novel Baswedan CS yang masih memiliki integritas, saya yakin juga sebagiannya di KPK masih memiliki itu. Tinggal bagaimana itu kemudian dimunculkan sebagai sebuah sikap yang asertif, berani diungkapkan. Netizen dan publik juga harus melawan, ya tentu insya Allah ya, dengan suara penentangan. Negara ini milik masyarakat, bukan penguasa temporer. Ya, mereka dipilih 5 tahun sekali ya. Apakah ada pesanan atau jangan-jangan tindak lanjut atas pidato Opung kemarin? Ya kemarin luar biasa, janganlah dikit-dikit OTT, janganlah dikit-dikit OTT. Jadi barangkali ininya dulu aja, Anies nih yang sudah kelihatan, yang lain nggak usah dulu difokuskan.
Barangkali arahnya bisa jadi ke sana kan. Rakyat mendukung penuh KPK, jangan ragu, tetapi jangan bermain politik dalam hukum. Oh, keren ya. Oke, Stadion Mandalika lebih empuk, gurih, dan mudah kalau mau diusut. Gak ada sama sekali kabar dari coba untuk mengaudit Mandalika ya. Padahal konon katanya kalau bicara keuntungan pun mereka justru merugi. Berbeda dengan Formula E yang mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. Oke. Sinyal udah dikasih sama Luhut, buat apa OTT? Nah, ini nih, kasus yang lagi rame aja dilanjut. Tapi sayang sekali, bukti udah pasti begini diabaikan. Apa maksudnya? Oh ini, Pemprov DKI beli lahan miliknya sendiri. Dugaan korupsi era Ahok mangkrak 4 tahun. Ini luar biasa, kehebatan netizen hari ini kemudian langsung menunjukkan bukti-buktinya, kemudian memberikan fakta-faktanya. Ini kan yang harus kemudian kita pertahankan dari keberanian para netizen di Indonesia. Salut. Oke. Publik akan salahkan Jokowi jika Firly memaksakan kasus Formula E karena undang-undang KPK direvisi, KPK ada di rumpun eksekutif. Saya kira menarik juga ini ya. Oke. Ada upaya dari kelompok tertentu untuk menjegal Anies dengan cara-cara kotor. Mereka tidak mau bertarung secara fair, mereka ketakutan. Ini yang nampak dalam kacamata Faris dan kacamata rakyat secara keseluruhan. Karena kita melihat dengan mata kepala sendiri kok bagaimana upaya penjegalan terus datang dari mana-mana. Kenapa nggak bertarung secara fair saja? Munculkan prestasinya, visi misi rekam jejak selesai. Kita serahkan rakyat yang memilih. Coba kalau kasus Stadion Kanjuruhan bisa begini, wow dikaitkan ke Kanjuruhan ya. Oke. Sepertinya memang begitu. Kalau yang nggak suka Pak Anies ya harusnya tawarkan dong ke publik figur yang lebih baik dari Pak Anies, bukan menghalang-halangi Pak Anies dengan cara kotor. Begitu kata Presiden akal sehat kita. Siapa itu? Rocky Gerung kali ya. Firly Bahuri ada masalah apa sih si bos sama Pak Anies? Udahlah bos, nggak usah maksain kehendak. Maksa amat sih. Orang jujur, orang baik mah dilindungin sama yang maha kuasa. Nggak bakal kuat lu ngelawan yang maha kuasa. Waduh. Kocak Mas Tejo. Ya inilah respon-respon dari rakyat yang luar biasa. Akhirnya gelombang rakyat ketika Pak Anies sendiri tidak berbicara apa-apa, rakyat yang berbicara hari ini. Firly merasa kuat karena dukungan penguasa. Ketika Anies ditetapkan tersangka, maka pada saat itu gelombang besar rakyat menyerbu KPK. Tidak hanya Firly yang menjadi korban, bahkan bisa lebih besar lagi dampaknya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi karena KPK lebih dahulu mengedepankan profesionalitas. Ya, jangan sampai ada korban yang lebih banyak. Oke. Diadakan pembuktian terbalik saja ini Ferry ya. Sekarang Firly aja yang disidik. P21 apa harus tersangka. Luar biasa ya. Oke, usul Pak, nanti penetapan tersangkanya pakai metode survei biar kelihatan ilmiah. Ya baik sahabat semua, luar biasa itulah respon kita. Saya kira rakyat tidak akan diam saja melihat situasi ini terjadi. Rakyat pasti akan melakukan upaya-upaya. Tentu mudah-mudahan tetap dalam kerangka yang profesional, tetap dalam kerangka yang fair, netral ya. Tidak ada keberpihakan, kita berpihak pada kebenaran. Kurang lebih begitu ya. Siap lawan KPK dan penguasa zolim peliharaan asing. Wong Indonesia asli. Agus Bionyo, ya semoga sehat-sehat aja Kang. Amin ya. Pelui bakuri ngentongan. Oh, maksudnya apa? Ini Nick Nurul Aziza. Pada ketakutan dengan Pak Anies. Awas ya ntar kalau Pak Anies jadi presiden. Mau kemana kalian bung? Denny Suryadi KPK mulai giat lagi nih. Kok bareng ya sama yang di Jawa Timur? Ada apa nih? Ya jadi barangkali kalau Luhut bilang jangan sedikit-sedikit OTT, itu tuh pemimpin-pemimpin yang lain yang akan di OTT lagi jangan dulu deh. Ini dulu aja, Anies dulu. Kami menangkapnya bisa jadi begitu gitu, dan itu yang berbahaya bagi kepercayaan trust rakyat terhadap aparat penegak hukum termasuk KPK. Waduh, negeri ini darurat hukum. Assalamualaikum. Tidak ada kata orang-orang yang begini. Baik, karena tidak terbukti lalu memaksakan kehendak untuk mengkriminalisasi Anies. Jahat sekali ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Astagfirullah. Lindungi Pak Anies ya Rob. Jangan engkau biarkan mereka lagi-lagi berbuat zolim.
Para koruptor tidak suka apabila di negeri ini dipimpin oleh orang baik. Ya pasti ya, karena aktivitasnya nanti akan terhambat. KPK sudah seharusnya periksa kemana aliran dana proyek SMK 2,1 triliun. Nah lo Pak Syafriandi mengingatkan. KPK sekarang jadi lembaga politik. Ya, jangan harusnya ya. Ayo mahasiswa turun untuk menyampaikan aspirasi rakyat yang terzalimi. Insya Allah saya kira mahasiswa tidak akan tinggal diam ketika ada kezaliman. Tentu tidak spesifik untuk Anies Baswedan, tapi bagaimana kita harus menegakkan keadilan dan menentang kezaliman. Ya, semoga Allah melaknat siapapun yang zalim. Amin. Halo KPK, apa kabar Harun Masiku? Dari PDIP, buronan KPK, sudah 2 tahun lebih belum ketangkap. Jangan, KPK ternyata cemen, nggak bisa nangkap Harun Masiku. Nah lo tuh, Pak Wijaya sudah bereaksi terhadap KPK. Ayo dong KPK, tunjukkan keadilannya. Semua sudah direncanakan. Oh begitu ya. Rekam jejak, pokoknya Anies is the best. Rekam jejak Anies DKI yang mana bro? Bu Siti Maslika. Ya banyak, tinggal di googling saja prestasi Anies, kekurangan Anies, silakan bandingkan ya. Prestasi siapa calon yang lain, kekurangannya apa, bandingkan, itu saja gitu. Belum lagi nanti kita bisa melihat juga profil kepribadiannya secara psikologisnya bagaimana gitu. Bagaimana kemampuan dia ketika berhadapan dengan masalah-masalah, bagaimana ketika dia mencoba mengendalikan emosi terhadap situasi yang terjadi, bagaimana dia merespon pujian, bagaimana dia menanggapi tekanan-tekanan, bagaimana sikap dia terhadap orang-orang di sekitarnya, dan banyak lagi, sehingga itu bisa membuat kita memudahkan untuk memilih. Kita ingin dipimpin negeri ini oleh orang dengan kepribadian seperti apa sih? Yang tukang marah-marah kah? Atau yang humble gitu? Yang keras ngomongnya dengan kata-kata kotor gitu? Atau dengan kata-kata yang bijaksana? Apa kita menginginkan pemimpin yang jago bernarasi dan jago melakukan eksekusi, atau orang yang terbatas narasinya dan perbuatannya pun gak jelas? Begitu ya. Nah itu kan akan memudahkan kita gitu. Jadi sekali lagi saya kira kita harus terus menggaungkan akal sehat kita, karena hanya dengan begitu rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita yang di daerah akan juga terbantu untuk bisa memilih yang terbaik untuk masa depan Indonesia. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.